mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sangat baik, sungguh baik. Kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya setiap apapun yang kami alami saat ini ada dalam kendali Tuhan. Dunia semakin sulit, tetapi tetap kami percaya Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengatur semuanya. Bapak, pagi hari ini kami serahkan persekutuan doa Farah di dalam tangan-Mu. Awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, semuanya kami boleh menerima berkat-berkat yang terbaik dari pujian penyembahan, dari setiap teman-teman kami yang hadir, yang belum hadir, Tuhan panggil, Tuhan kirim, Tuhan masukkan mereka kemari, sehingga mereka punya pencerahan dalam pikiran dan benak dan hati mereka pun. Dan setiap langkah hidup kami boleh berubah menjadi seperti Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan Kak Mirna. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kembali atas anugerah Tuhan yang menyertai kita pagi hari ini. Sekalipun Bapak Ibu kita hanya bertemu di dalam ruangan Zoom, tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak itu semuanya satukan hati, satu suara. Kita bawa satu pujian bagi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini. Silakan untuk bisa ikut bernyanyi bersama-sama dan pujian ini akan diputarkan melalui video rekaman. Bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujiannya.
Silakan Bu Jenny, waktunya saya kembalikan. Terima kasih Kak Mirna, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi. Ya, Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kita sesi lanjutan dari minggu yang lalu sudah dibawakan dengan sangat baik dan kita mengerti bagaimana kasih setia Tuhan ya. Bapak Ibu tetap setia. Kita yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap misinya akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan bersambung lagi dengan seri misi Allah yang tidak terhalang oleh tidak taatnya manusia. Dan minggu depan kita akan dilanjutkan dengan kasih setia Allah yang tidak dibatasi tempat, situasi, dan kondisi. Berikutnya, konsistensi kesetiaan Tuhan dalam misinya tidak terpengaruh oleh dosa manusia. Dan yang terakhir adalah misi kesetiaan Tuhan kekal dan tidak lengkang oleh waktu. Nantikan untuk minggu-minggu ke depan ya Bapak Ibu, kita akan berseri supaya apa yang kita dapatkan dari kasih setia Allah itu tidak terputus. Kalau kasih setia Allah aja masih tetap setia, walaupun manusia tidak setia. Tuhan terus menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh hambanya yang luar biasa. Kongrat untuk Pak Stefanus, untuk wisudanya. Luar biasa, Tuhan memberkati menyertai Pak Stefanus. Kiranya ya apa yang sudah dicapai ini banyak untuk memberkati banyak orang. Mereka semuanya boleh mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan, berkat-berkat kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, untuk ucapan yang diberikan kepada saya. Kalau tanggal 17 kemarin saya boleh bertambah usia, dan kemarin tepatnya ulang tahun pernikahan ke-22 tahun. Saya nanti minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian supaya kita semuanya makin dikuatkan ya. Untuk waktu dan kesempatan untuk hambanya, yaitu Bapak Stefanus Kristanto. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Terakhir kita ketemu bulan apa itu, bulan Januari ya kalau saya nggak salah ya. Saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Kita minta Tuhan kembali menolong kita dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik. Kami boleh bersama-sama berkumpul datang di hadapan Tuhan, memulai hari ini dengan memuji Tuhan dan juga kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya boleh pimpin dan berkati setiap kami yang hari ini rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran isi hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, supaya ketika firman diberitakan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya juga berkati setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan, agar semua boleh berfungsi dengan baik sepanjang acara ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, kiranya Tuhan dipermuliakan dan disenangkan di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya itu soal misi Allah tidak terhalang ketidaktaatan manusia. Tapi izinkan saya sedikit memberikan penyesuaian ya. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Jadi saya sedikit menyesuaikan temanya. Saya buat lebih luas bicara soal misi Allah dan ketidaksetiaan Yunus. Nah, bagian yang akan kita renungkan hari ini dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan dari LAI terbitan yang kedua ya, terjemahan yang kedua. Bapak Ibu bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Suruhkanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur dengan begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Mari kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita." Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Kata mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit, yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka bertanya, "Apa yang kami harus lakukan padamu? Sebab laut mereda terhadap kami, supaya laut mereda terhadap kami, sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan Nasar. Amin. Bapak Ibu, suatu saat di sebuah kelas itu ada seorang guru biologi yang mengajar tentang anatomi ikan, dan kemudian dia menjelaskan begini, ikan sebesar apapun itu tidak akan pernah bisa memakan manusia, begitu ya. Jadi guru ini katakan kepada murid-muridnya yang masih kecil tentang ikan, bahwa ikan itu tidak mungkin bisa memakan manusia. Kenapa? Karena ikan itu punya kerongkongan yang kecil. Bahkan sekalipun ikan yang paling besar, misalnya ikan paus begitu ya, dia katakan itu tidak bisa menelan manusia karena waktu masuknya bisa, tapi untuk menelannya itu tidak mungkin. Nah, kemudian berdiri seorang anak kecil, salah satu siswa dari guru ini, dia katakan, "Enggak, guru salah. Kenyataannya itu Yunus itu kan bisa dimakan sama ikan gitu ya." Terus kemudian guru ini jelaskan lagi, enggak mungkin, kisah Yunus itu enggak mungkin terjadi." Terus kemudian si murid ini bilang, "Ya sudah, daripada kita berdebat, nanti kalau saya masuk surga saya tanya sama Yunus deh, dia dimakan sama ikan apa gitu ya." Nah, gurunya enggak mau kalah. "Iya, kalau Yunusnya di surga. Lah kalau Yunusnya di neraka?" Terus muridnya bilang, "Ya nanti ibu aja yang nanya," gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita, kisah Yunus itu kayaknya kisah yang tidak asing buat kita ya. Anak-anak kecil kayaknya tahu, sebab dari kecil kisah ini sudah sering kali diceritakan kepada kita. Saya ingat waktu saya masih kecil, papi saya itu beliau seorang pendeta, beliau sering buat sekolah minggu kecil di rumah begitu ya. Jadi waktu saya kecil itu kami tinggal di rumah keluarga Bapak Ibu. Ada sekitar 3-4 keluarga kalau saya nggak salah gitu ya.
Jadi ada makco saya, ada emak saya, kemudian juga keluarganya mami saya, keluarganya adiknya mami saya itu ada 2. Jadi 5 keluarga ya. Ya, yang paling kecil itu anaknya ada 7 kalau saya nggak salah. Jadi satu rumah kecil tapi isinya itu hampir satu kampung. Nah, saya ingat kemudian cici sepupu saya itu sering diajak papi saya untuk bersama-sama bikin sekolah minggu begitu ya. Nah, salah satu cerita yang sering diceritakan juga kisah Yunus. Jadi saya yakin kisah Yunus ini Bapak Ibu kisah yang paling terkenal dalam Alkitab. Kita semua tahu dengan baik. Kisah ini juga menyimpan banyak pelajaran penting dan relevan untuk orang-orang Kristen hari ini. Nah, hari ini kita akan coba kembali merenungkan kisah yang sangat terkenal ini, tapi kita tidak berfokus pada keseluruhan kisah. Seperti bagian yang kita baca tadi, kita hanya akan melihat pasal yang pertama saja, gitu ya, tentang bagaimana Yunus dipanggil dan juga Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita semua tadi lihat di ayat yang pertama, kisah ini dimulai dengan datangnya firman Tuhan pada Yunus. Nah, ini petunjuk bahwa Yunus ini memang adalah seorang nabi, meskipun memang bagian ini tidak menyebut secara eksplisit bahwa Yunus adalah seorang nabi, tapi dengan datangnya firman Tuhan kepada Yunus menunjukkan bahwa Yunus ini adalah seorang nabi. Ini sejalan dengan catatan 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di rumah ya yang menyebut Yunus itu sebagai seorang nabi Israel yang berasal dari Gad Hefer. Jadi selain dalam kitab Yunus, ternyata nama Yunus ini juga disebut dalam 2 Raja-Raja 14:25. Di sana dia menubuatkan tentang bagaimana Yehu itu nanti Yehu atau Yerobeam itu nanti akan membuat wilayah Israel itu lebih lebih luas begitu ya. Nah, kita tidak tahu jelas masa pelayanannya Yunus itu di mana, tapi para penafsir itu menduga kemungkinan Yunus itu melayani sesudah masa Elisa. Nah, bahkan menariknya begini Bapak Ibu. Ada beberapa tradisi rabbinik. Jadi, Perjanjian Lama ini kan awal mulanya kitab sucinya orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi khususnya para rabi itu menafsirkan Yunus itu sebagai itu loh, anak dari perempuan Sunem. Bapak Ibu ingat ya, Elisa itu kan pernah satu waktu dia ketemu dengan satu keluarga tuh, perempuan Sunem itu yang baik sekali tiap kali Elisa datang itu disambut dengan baik. Bahkan mereka itu buatkan apa namanya sebuah ruangan khusus buat Elisa. Nah, suatu saat Elisa tanya sama mereka, apa sih yang kamu mau gitu ya. Nah, kemudian mereka bilang, kami ini nggak punya anak, kami nggak pengen apa-apa sih gitu ya. Tapi nggak punya anak, Elisa tahu. Akhirnya Elisa bilang nanti tahun depan kamu akan punya anak. Ternyata beneran punya anak. Nah, cuman setelah beberapa tahun, ternyata anak ini ketika lagi bermain di sawah begitu ya, di ladang tiba-tiba anak ini kepalanya sakit dan anak ini meninggal gitu loh. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan Elisa itu menghidupkan kembali anak yang meninggal tersebut. Nah, tradisi rabbinik itu karena permainan kata ya, itu mengaitkan anak yang meninggal tadi itu sebagai Yunus, gitu ya. Nah, kita tidak tahu jelas apakah hubungannya bisa dipercaya, tapi yang jelas memang Perjanjian Lama mencatat Yunus itu sebagai seorang nabi yang kemungkinan melayani sesudah masa Elisa. Nah, kemudian kita tahu di ayat yang kedua, Tuhan itu memerintahkan kepada Yunus supaya Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan penduduk kota tersebut. Alasannya kita semua tahu di ayat yang kedua, dosa mereka itu telah sampai kepada Tuhan. Nah, ini sebuah bahasa idiomatik Bapak Ibu yang bicara bahwa dosanya orang-orang Niniwe ini sudah terlalu banyak. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau seandainya dosanya orang-orang Niniwe ini ditumpuk begitu ya, maka dosanya itu sudah sampai ke langit. Ini gambaran bahwa dosa mereka itu sudah terlalu banyak. Nah, karena alasan itu, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi kepada mereka dan memperingatkan mereka tentang kejahatan mereka yang sudah terlalu banyak tersebut. Nah, perintah Tuhan untuk pergi supaya Yunus pergi ke Niniwe ini Bapak Ibu sebenarnya bisa dibilang termasuk perintah yang unik. Kenapa? Karena memang begini, kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan menemukan bahwa para nabi itu memang biasa berbicara tentang dosanya bangsa-bangsa lain. Misalnya di dalam Yesaya, di dalam Yehezkiel, ya kan? Di sana itu nabi-nabi itu bicara tentang dosanya bangsa lain. Bahkan kitab yang kita kalau dibahas sebelum Yunus ya kitab Obadja itu bicara tentang dosanya orang-orang Edom, bukan orang Israel. Jadi, para nabi di dalam Perjanjian Lama itu memang biasa terbicara tentang dosanya bangsa-bangsa lain, tapi mereka tidak berbicara secara langsung kepada bangsa tersebut. Nah, Yunus ini agak istimewa kenapa? Karena dia bukan sekedar bicara tentang dosanya bangsa lain, tapi dia itu secara langsung pergi ke bangsa lain
dan menegur bangsa tersebut. Tuhan memintanya pergi secara langsung kepada bangsa lain dan menegur dosa orang tersebut. Nah, jadi dibandingkan para nabi yang lain, Yunus ini punya tugas yang agak unik ya. Dia bukan hanya sekedar berbicara tentang dosanya bangsa lain, tapi dia secara langsung pergi ke bangsa lain dan memperingatkan mereka. Nah, hanya saja kita semua tahu Bapak Ibu tadi di ayat yang ketiga, bahwa Yunus itu menolak panggilan itu. Dia memilih melarikan diri dari Tuhan di ayat yang ketiga kita baca. Jadi ketika Tuhan memerintahkan dia pergi dikasih peta sama Tuhan begitu ya. Ternyata dia malah bikin peta sendiri Bapak Ibu ya. Harapannya itu seharusnya kalau Bapak Ibu membaca tulisan nabi-nabi, ketika Tuhan berkata memberikan perintah pergilah ke suatu tempat, maka seharusnya responnya itu begini. Maka Yunus pun pergi ke tempat itu dan seterusnya. Tapi ternyata responnya Yunus itu berbeda. Waktu Tuhan kasih dia peta, ternyata GPS-nya diubah sama dia ya. Pergi ke tempat yang lain. Kita semua tahu di ayat yang ketiga dikatakan dia pergi ke Yafo. Yafo ini kota yang wilayah apa pelabuhan yang jaraknya itu sekitar 70 mil dari tempat asalnya Yunus. Tadi kita baca di Dua Raja-Raja, Yunus itu kan berasal dari Gad Hefer. Nah, dari Gad Hefer ke Yafo itu jaraknya sekitar 70 mil, termasuk cukup jauh begitu ya. Sangat jauh. Dan kemudian dari sana dia menumpang, entah menyewa kapal untuk pergi ke Tarsis. Nah, beberapa penafsir menduga tempat yang dituju oleh Yunus ini mungkin di wilayah sekitar Spanyol begitu ya. Apapun itu Bapak Ibu, yang jelas begini, ketika firman Tuhan datang kepada Yunus, ternyata Yunus tidak meresponi dengan baik. Dia bukannya taat, dia ternyata pergi jauh, dia melarikan diri dari Tuhan, dia menyewa kapal dan pergi ke tempat yang jauh. Tindakan ini sebenarnya kurang ajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam tulisan para nabi, ketika Tuhan itu memanggil seorang nabi, maka seharusnya responnya itu ketaatan. Tapi Yunus ini menjadi satu-satunya nabi di dalam perjanjian lama yang meresponi firman Tuhan justru dengan penolakan dan lari dari hadapan Tuhan. Nah, kita mungkin bertanya-tanya begini, kenapa ya Yunus ini ketika Tuhan perintahkan dia kok nggak mau taat ya? Kenapa kok dia milih pergi dan lari dari perintah Tuhan? Bapak Ibu, beberapa penafsir itu di sepanjang sejarah punya macam-macam dugaan. Misalnya ada sebuah tulisan Yahudi itu yang menafsirkan begini. Oh, Yunus itu tidak mau pergi karena dia itu takut dia dikira nabi palsu gitu ya. Jadi dia takut, ada satu tulisan rabbinik itu bilang begini. Yunus ini kayaknya takut, dia kan memberitakan tentang penghukumannya orang Niniwe. Nah, dia takut setelah memberitakan penghukuman, ternyata penghukumannya nggak terjadi gitu ya. Nah, nanti dia dikira nabi palsu. Jadi dia itu takut nanti reputasinya dia sebagai seorang nabi itu dipertanyakan. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya melihat begini, Yunus menolak itu karena alasan yang lain gitu ya. Alasan yang sifatnya itu lebih nasionalis dan personal. Bapak Ibu, kalau kita baca Niniwe itu ternyata adalah satu kota yang besar dan penting untuk kerajaan Asyur. Bahkan pada masa seorang raja yang namanya Sanherib, kota ini itu pernah dijadikan ibu kota dari kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Asyur sendiri Bapak Ibu itu adalah salah satu musuh besarnya bangsa Israel. Jadi bukan satu-satunya tapi salah satu musuh besar dari bangsa Israel. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Bapak Ibu nanti baca catatan sejarahnya, Bapak Ibu bisa menemukan setidaknya begini, 3 kali kerajaan Asyur itu hendak mengancam kerajaan Israel. Misalnya pada masa pemerintahan seorang raja namanya Asyurbanipal dan juga seorang raja lain namanya Salmaneser. Nah, dua raja ini pernah melakukan upaya untuk menyerang bangsa Israel, kerajaan Israel. Bukan hanya itu, nanti kalau kita baca sejarah selanjutnya, yang menghancurkan kerajaan Israel itu nanti kerajaan Asyur. Kita tahu ya, di akhir cerita Israel ini karena terlalu jahat, sama Tuhan akhirnya dihancurkan, dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Kemudian cara kerajaan Asyur menjajah itu orang Israel sebagian dibawa ke tempat lain, orang dari tempat lain itu ditaruh di Israel sehingga memungkinkan terjadinya kawin campur gitu loh. Nah, diharapkan dengan adanya kawin campur identitas nasional mereka itu jadi lebih lebih tipis begitu loh. Tapi apapun itu Bapak Ibu, yang jelas buat Yunus, orang-orang Niniwe bagian dari kerajaan Asyur ini bukan orang yang layak untuk ditolong, bukan orang yang layak untuk dikasihani. Mereka orang yang jahat kepada bangsa Israel, mereka juga orang yang jahat satu sama lain. Dan masalahnya begini, Yunus ini kayaknya tahu
Kalau seandainya dia pergi kepada orang-orang Niniwe, ada kemungkinan orang-orang Niniwe ini bisa bertobat. Dan kalau mereka bertobat, maka otomatis Tuhan akan membatalkan hukuman yang diancamkan kepada orang-orang Niniwe. Dan masalahnya, kayaknya Yunus ini tidak mau hal yang baik itu terjadi kepada orang-orang tersebut. Jadi saya percaya kenapa kok Yunus tidak mau pergi, karena masalah yang sifatnya personal dan nasional tadi ya. Kerajaan Asyur bukan kerajaan yang baik, menyerang Israel beberapa kali, mengancam Israel, dan sebagai seorang Israel tentu dia merasa enggak seneng gitu ya. Ini kerajaan sudah jahat sama negara kami, jahat satu sama lain, sehingga orang-orang ini kayaknya nggak layak untuk dikasihani. Orang-orang kayak gini layaknya untuk dihukum. Nah, Yunus tahu kalau dia pergi dan kemudian dia memberitakan berita penghukuman ini, ada kemungkinan pertobatan. Dan kalau orang-orang ini bertobat, wah, nggak jadi dihukum dong, gitu ya. Padahal sudah siap popcorn ini mau ngelihat mereka dihukum. Nah, Bapak Ibu, karena alasan ini Yunus memilih pergi lari dari hadapan Tuhan, karena dia tidak mau sesuatu yang baik terjadi atas orang yang dia benci. Nah, cuman kabar buruknya atau kabar baiknya Bapak Ibu, Yunus tidak pernah bisa lari dari hadapan Tuhan. Ketika dia coba lari dari hadapan Tuhan, ternyata Tuhan menunjukkan bahwa dia ini bukan sekedar Allah yang sifatnya itu lokal ya, Allah sifatnya teritorial, enggak. Yunus di ayat yang ke-9 nanti kita baca, dia sendiri mengakui bahwa Allah ini adalah Allah yang universal, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang punya kuasa atas seluruh wilayah. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa dia memang benar-benar Allah yang demikian, Allah yang punya kuasa atas alam, karena di ayat yang keempat, ketika Yunus itu berusaha lari, berusaha pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan itu menurunkan badai yang besar, yang membuat kapal itu nyaris hancur. Nah, di dalam keadaan itu, di ayat yang kelima tadi kita baca, orang-orang jadi ketakutan, Bapak Ibu. Saya bisa membayangkan ya, kalau saya ada di sana, mungkin saya akan jadi salah satu orang yang teriak-teriak. Kenapa? Karena saya nggak bisa renang, Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa membayangkan, wah ini benar-benar mengerikan. Bahkan bukan hanya itu, di ayat yang kelima itu, awak kapal itu masing-masing berteriak kepada ilahnya. Nah ini menarik begini, ketika saya baca-baca, ternyata para rabi itu punya penafsiran sedikit unik nih, sedikit unik tapi menarik ya. Mereka itu menganggap begini, orang-orang yang ada di kapal ini kemungkinan terdiri dari 70 bangsa non-Israel, gitu ya. Mereka menafsirkannya seperti itu. Jadi ada sebuah tradisi rabbinik itu menafsirkan para penumpang di dalam kapal ini itu terdiri dari 70 bangsa di luar Israel. Nah, Bapak Ibu tahu pada masa itu tiap bangsa itu biasanya punya allahnya sendiri-sendiri. Jadi Allah Allah itu biasanya sifatnya lokal dan teritorial, ya kan? Jadi misalnya orang Amon punya ilahnya sendiri, ya kan? Orang Moab punya ilahnya sendiri. Nah, orang-orang Yahudi, para penafsir Yahudi meyakini bahwa di dalam kapal itu ada banyak orang yang mewakili 70 bangsa di luar Israel. Nah, ketika mereka berteriak-teriak dan tidak terjadi apa-apa, para rabi itu menunjukkan gini, itu sebenarnya upaya penulis kitab ini untuk menunjukkan bahwa ilah-ilah bangsa lain itu tidak benar-benar punya kuasa atas alam, tidak benar-benar punya kuasa untuk meredakan bencana. Nah, di dalam keadaan yang menakutkan itu, Bapak Ibu, badainya besar, apa yang menjengkelkan, ternyata Yunusnya itu malah tidur. Saya ketika baca ini jengkel loh, sungguhan saya jengkel ya. Waktu orang lagi ketakutan, teriak-teriak, ya kan? Banyak orang itu berusaha menyelamatkan kapal, jangan sampai binasa. Ternyata Yunus malah tidur. Anda bayangkan ya, Bapak Ibu, bayangkan ya. Ada satu masalah nih, disebabkan oleh satu orang. Kita semua ini lagi ribut. Wah iya ya, apa ya ini masalahnya diselesaikan. Yang bikin masalah, sumber masalahnya, malah enak-enakan duduk, diem, tidur gitu ya. Itu rasanya kalau bisa disalib kayak orang kayak gitu ya kan. Ini orang nggak tahu diri. Nah, saya waktu baca, jangan kan Anda yang ada di sana ya. Saya baca aja, ikutan jengkel. Ya. Yunus ini memang orangnya bonceng no, ya gitu ya. Bikin masalah, dia nggak tanggung jawab, ternyata dia malah tidur. Nah, ternyata bukan hanya yang saya yang jengkel. Kalau Bapak baca yang keenam, nakodanya itu juga ikutan jengkel ya. Jadi maklum ya, kalau kita jengkel itu sangat bisa dipahami. Karena nakodanya juga kayaknya jengkel. Bapak Ibu lihat ayat yang keenam, nakodanya datang dan menemui Yunus dan berkata begini, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak dalam keadaan seperti itu, gitu ya. Jadi dalam kejengkelan itu,
nakodanya datang kepada Yunus, dan kemudian juga dia mendorong Yunus untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang lain. Bro, doa, oh, bro, doa, oh, bro. Siapa tahu Tuhanmu itu cukup hebat untuk menyelamatkan kami. Nah, kita tidak tahu pasti ya. Kira-kira Yunus itu berdoa sungguhan apa enggak dalam keadaan seperti itu. Kita tidak tahu pasti. Tapi saya menduga, kayaknya Yunus ini nggak berdoa, kayaknya dia nggak berdoa kayaknya ya. Dia kayaknya nggak peduli. Nanti kita akan lihat, ini lebih cocok dengan gambaran apa namanya Yunus secara keseluruhan di dalam kitab ini yang cenderung apatis gitu ya. Nah, intinya begini, Yunus tidak bisa lari nih. Karena ketika dia lari, Tuhan menurunkan badai yang besar. Semua orang jadi takut, tapi ternyata di dalam keadaan seperti itu, Yunusnya itu malah tidur. Sampai akhirnya nahkoda membangunkan dia, bro, bangun bro, gak bener kamu ya. Doa bro, siapa tahu kita bisa selamat. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, kalau kita membaca, kayaknya ternyata ini keadaan nggak jadi lebih baik. Makanya kenapa kok saya yakin Yunus tidak berdoa? Karena kalau kita baca, ternyata keadaannya tidak jadi lebih baik. Makanya kalau kita baca di ayat yang ketujuh, keadaan mereka semakin terdesak, keadaan tidak jadi lebih baik. Akhirnya yang mereka coba lakukan apa? Coba cari tahu. Ini kira-kira ada masalah apa sih? Kenapa kok sampai terjadi apa namanya badai sebesar ini? Kalau kita baca di ayat yang ketujuh, mereka dikatakan begini. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Dan dari sana, di bagian akhir dikatakan begini, mereka pun membuang undi, dan undi itu jatuh pada Yunus. Jadi dalam keadaan terdesak, karena doa tidak berkuasa, nah, ya kan? Ilah-ilah mereka itu tidak cukup punya kuasa untuk menyelamatkan mereka. Maka yang mereka coba lakukan, mereka membuang undi untuk mencari tahu akar masalahnya. Dan dari sana ketahuan bahwa sumber utama masalahnya itu adalah Yunus. Nah, kita baca kemudian di ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, Yunus itu kemudian memberitahu mereka akar masalahnya, siapa dia, ya kan? Kemudian apa namanya, apa yang telah dia lakukan. Bukan hanya itu, Yunus juga memberikan solusinya. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, ayat yang ke-11 khususnya, solusinya itu ayat yang ke-12, solusinya begini. Angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bapak Ibu, jawaban Yunus ini sebenarnya menyedihkan ya. Di tengah keadaan apa namanya terancam itu, dia tahu bahwa masalahnya itu karena dia nggak taat memenuhi panggilan Tuhan. Itu masalahnya. Harusnya ya sebenarnya ada jalan keluar yang lain. Dia bertobat, dia balik melakukan perintah Tuhan, itu bisa jadi jalan keluar. Tapi ternyata yang Yunus berikan jalan keluarnya, dia bilang begini, lemparan aku. Berarti Bapak Ibu, Yunus ini lebih rela mati daripada melakukan perintahnya Tuhan. Nangkep ya? Ini ironis loh. Padahal dia tahu akar masalahnya karena dia tidak taat. Mungkin waktu dia taat, dia berbalik, badai juga akan berhenti. Tapi ternyata dia memberi jalan keluar yang lain. Dia bilang lempar saja, nanti badainya berhenti. Berarti dia lebih rela mati daripada melakukan perintahnya Tuhan. Dia lebih rela mati daripada melihat orang-orang Niniwe itu tidak jadi dihukum sama Tuhan. Solusi ini menyedihkan Bapak Ibu. Dia lebih rela mati ketimbang melihat orang Niniwe tidak dihukum. Ini menunjukkan Yunus benar-benar tidak punya hati ya terhadap bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam keadaan itu kita baca di ayat yang ke-13, ternyata orang-orang itu tidak langsung melakukan apa yang Yunus minta begitu ya. Ternyata kalau kita baca di ayat yang ke-13, orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Bapak Ibu lihat ada sebuah ironi di sini, ada ironi di sini. Yunus ini disuruh pergi sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsa lain dalam tanda kutip dari hukuman. Yunusnya nggak mau. Yunusnya di dalam keadaan terdesak tadi, dia kasih tahu sama orang-orang bukan Yahudi, orang-orang asing, jalan keluar kalau kamu mau selamat, aku lemparan, aku bunuhan, ya kan? Tapi ternyata orang-orang itu tidak langsung melakukannya. Orang-orang itu masih memikirkan keselamatannya Yunus. Bisa lihat tidak ironinya ya? Yunus itu tidak peduli sama keselamatannya orang lain, bangsa lain. Tapi ternyata bangsa lain ini lebih punya hati terhadap Yunus. Mereka tidak langsung membuang Yunus ke laut. Mereka masih memikirkan bagaimana ya caranya supaya mereka bisa selamat
tanpa harus membuat Yunus mati. Bisa lihat ironisnya ya. Jadi Yunus ini di dalam pasal 1 ini tampilkan benar-benar sebagai tokoh yang benar-benar kebacot ya kalau bahasa Jermannya ya. Bukan hanya satu-satunya nabi yang berani melawan Tuhan, ya kan? Bukan hanya dia ini orang yang apatis, nggak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Karena ketika keadaan mencekam, ya kan, dia sumber masalahnya, dia malah tidur. Tapi ternyata dia ini benar-benar nggak punya hati. Orang lain yang dia nggak peduli, malah lebih punya hati terhadap dia. Ada sebuah ironi yang dimainkan di sini, Bapak Ibu. Kontras dengan Yunus. Yunus tidak peduli dengan orang-orang dari bangsa lain, tapi ternyata orang-orang asing masih peduli dengan keselamatan Yunus. Makanya mereka tidak langsung melempar Yunus ke laut, mereka masih memikirkan cara bagaimana menyelamatkan Yunus. Cuman sayang sekali pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Tuhan. Sayang sekali. Dan yang ke-14, mereka akhirnya berseru kepada Tuhan begini. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Pada akhirnya mereka menyerah. Upaya mereka untuk menyelamatkan Yunus itu tidak berhasil. Sehingga harusnya apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan seperti yang Yunus lakukan. Mereka membuang Yunus. Dan menariknya, begitu mereka membuang Yunus, badai itu seketika langsung berhenti. Jadi saya yakin berhentinya itu bukan pelan-pelan gitu ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu beberapa penafsir menduga ada kesan begitu dibuang itu langsung berhenti. Jadi apa namanya berhentinya itu langsung seketika begitu loh. Dan itu membuat orang-orang ini tahu bahwa memang yang bikin malapetaka ini dalam tanda kutip itu adalah Yahweh. Makanya tidak heran di ayat yang ke-15 mereka mengangkat Yunus mencampakkannya, dan ayat ke-16 orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nasar. Jadi intinya Bapak Ibu di pasal yang pertama ini kita melihat tentang gambaran awal siapa Yunus. Dalam narasi ini ceritakan bahwa Yunus ini bukan orang yang positif. Kalau misalnya kita membaca ini sebagai sebuah karya sastra, sebagai novel ya, kita ini harusnya melihat tokohnya Yunus ini dengan pandangan negatif. Ya kan? Tadi yang pertama, dia seorang nabi yang berani menolak perintahnya Tuhan. Kurang ajar ini ya. Dikasih perintah, GPS-nya, dikasih peta sama Tuhan. Ternyata GPS-nya diubah sama Tuhan. Ketika dia pergi, dia bikin masalah. Ya kan? Orang banyak terancam, dia malah enak-enakan tidur. Nggak peduli dengan keadaan orang di sekelilingnya. Bahkan yang ketiga tadi kita lihat, orang ini ditampilkan sebagai orang yang benar-benar nggak punya hati, ironis, bertentangan dengan orang-orang dari bangsa lain. Ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia nggak mau karena dia nggak memikirkan keselamatan bangsa lain. Ternyata lewat kisah yang dia alami, penulis ya apa Yunus ini menunjukkan ada ironi karena orang-orang dari bangsa asing itu malah memikirkan keselamatannya Yunus. Nggak langsung dibuang Yunusnya, tapi Yunusnya itu masih dipikirkan bagaimana bisa diselamatkan tanpa harus dikorbankan. Jadi di bagian awal ini kita melihat bagaimana Yunus ditampilkan sebagai tokoh yang negatif, Bapak Ibu. Nabi yang melawan Tuhan, nabi yang apatis, nabi yang tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya, bahkan nabi yang tidak punya hati terhadap bangsa lain. Nah terus, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sederhana yang kita bisa pelajari dari bagian ini begini. Tema yang diberikan kepada saya tadi kan dikatakan begini, bahwa misi Allah itu tidak akan terhalang oleh ketidaktaatan manusia. Wah, saya sangat membenarkan proposisi itu. Saya sangat membenarkan bahwa kalau Allah itu punya rencana, maka ketidaktaatan kita itu tidak akan pernah bisa menghalangi misi Allah, Bapak Ibu. Ini hal yang benar menurut saya. Ya kan, Allah itu bisa melakukan misinya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana, bahkan dengan berbagai macam orang. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu hanya bisa melakukan rencananya itu melalui kita saja. Enggak. Bapak Ibu, ada seorang penafsir namanya Richard Pratt. Ini salah satu penulis kesukaan saya ya. Dia itu pernah ingatkan begini. Sadar enggak? Tuhan itu bisa bekerja lewat kita dengan berbagai macam cara. Ya kan? Jadi dia kasih contoh begini. Tuhan itu bisa bekerja melalui kita, bisa bekerja melawan kita, dan bisa bekerja melampaui kita. Tiga hal dulu, ya kan? Dia bilang begitu. Tuhan itu bisa bekerja melalui kita, melawan kita, dan melampaui kita. Contohnya gini ya. Bapak Ibu pernah nggak? Misalnya Bapak Ibu pelayanan,
atau Bapak Ibu bekerja, waktu mau presentasi dan sebagainya, Bapak Ibu itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terus kemudian hasilnya itu baik. Pernah nggak ngalami hal kayak gitu? Pernah ya, pasti pernah ya. Kenapa? Nah, Richard Pratt katakan karena Tuhan bekerja melalui kita. Jadi Tuhan itu memberkati upaya kita sehingga apa yang kita lakukan itu hasilnya baik. Tapi di saat yang sama, Tuhan juga bisa bekerja melawan kita. Nah, pernah nggak ngalami Bapak Ibu? Sudah siapkan semua dengan baik, misalnya pelayanan, pekerjaan Anda, presentasinya ya kan. Ternyata hari H waktu apa namanya presentasi, waktu pelayanan, hasilnya jelek. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pasti pernah ya? Pernah ya? Sudah disiapkan semua dengan baik, misalnya Anda pelayanan. Sudah misalnya mimpin pujian ya. Siapkan semua prolognya dengan baik. Ternyata waktu tampil itu Uh, tiba-tiba panik sekali gitu ya. Grogi sekali sampai Anda merasa mimpinya itu jadi kacau balau. Pernah ya ngalami kayak gitu ya? Atau Anda misalnya kerja, waktunya dikasih tugas presentasi misalnya di hadapan klien. Sudah mikir nanti di hadapan klien saya mau ngomong ini supaya kelihatan pinter gitu ya. Ternyata waktu tampil, ngomongnya pating pecotot aja, gak karuan gitu loh. Sampai kliennya bingung, wah ini parah ini gitu. Pernah ya ngalami kayak gitu ya? Kenapa? Karena Tuhan bekerja melawan kita, melawan kita. Terus ada yang ketiga, Tuhan bekerja melampaui kita. Nah, kita juga pernah ngalami ya. Kita tuh mungkin pelayanan, kerja. Kita tuh merasa persiapan kita nggak terlalu baik. Ternyata hasilnya itu di luar dugaan kita. Orang-orang seneng, diberkati. Pernah ngalami kayak gitu? Pernah ya? Ya kan? Jadi misalnya presentasi ini, aduh, persiapannya kurang nih. Kemarin mama saya sakit, saya jaga di rumah sakit seharian. Terus anak saya juga jadi saya nggak sempat persiapan. Dilala waktu presentasi, waktu pelayanan, hasilnya baik. Itu karena Tuhan bekerja melampaui kita. Jadi Tuhan bisa bekerja melalui kita, melawan kita, melampaui kita. Tapi ada hal yang keempat yang tidak kalah pentingnya. Tuhan bekerja tanpa kita. Bisa nggak Tuhan bekerja lewat orang lain? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalnya bicara soal misi Allah tidak terhalang oleh ketaatan, ketidaktaatan manusia. Saya sangat mengaminkan. Kenapa? Tuhan itu kreatif. Saya yakin begini, pada masa itu yang jadi nabi apakah cuma Yunus? Enggak, enggak. Ya kan? Tuhan bisa nggak pakai nabi lain selain Yunus? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ini menarik di dalam kekristenan itu sebenarnya tidak ada ide bahwa tidak ada yang gini. Di dalam kekristenan tidak ada ide bahwa seseorang itu tidak tergantikan. Tidak ada itu. Di dalam kekristenan yang tidak tergantikan itu cuma Yesus ya. Karena kita tidak bisa menggantikan karya pengorbanannya Kristus itu tidak tergantikan. Tapi di luar itu Bapak Ibu semuanya tergantikan. Bapak Ibu ingat beberapa kasus dalam Alkitab. Memang ada, saya tidak memungkiri ada orang-orang tertentu itu yang dipanggil sama Tuhan, ya kan, secara khusus. Dan memang orang ini punya bagian dalam rencana dalam apa namanya skenario besar Allah. Kayak misalnya Daud. Daud itu tidak tergantikan karena memang janjinya Tuhan itu nanti apa namanya melalui Daud dan seterusnya. Tapi di luar itu Bapak Ibu bisa menemukan bahwa secara umum ide tentang orang yang tidak tergantikan itu tidak alkitabiah. Ketika si Barak itu dipanggil sama Tuhan dia nggak mau. Tuhan nggak pakai tawar-tawaran. Tuhan langsung pakai Deborah sudah. Di dalam kekristenan itu tidak ada. Bahwa saya tidak tergantikan itu tidak ada. Alkitab kasih tahu setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, ya kan? Saya ingat dulu ada satu pendeta itu pernah bilang gini, tiap orang ada waktunya, nanti kalau nggak mau turun sama Tuhan, diturunin sama Tuhan, ya kan? Nggak mau turun, diturunin sama Tuhan. Cuman sayangnya yang ngomong kemudian benar-benar nggak mau diturunin sama Tuhan, gitu ya. Karena waktunya pensiun malah nggak mau dipensiunkan, gitu loh. Nah, tapi poinnya begini, di dalam kekristenan, itu nggak ada ide bahwa seseorang itu tidak tergantikan, nggak ada. Termasuk Yunus tidak tergantikan, saya yakin iya. Misi Allah tidak ditentukan oleh ketaatan Yunus. Yunus tidak taat, Tuhan bisa ganti yang lain kok. Saya yakin itu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Nah, terus kalau misalnya Tuhan bisa ganti Yunus, kenapa kok Tuhan nggak ganti Yunus dengan yang lain? Kenapa kok Tuhan itu dalam tanda kutip seolah memaksa dan mengejar Yunus untuk mengerjakan misinya? Nangkep ya maksudnya ya? Tadi kan saya bilang, tema kita seharusnya kan misi Allah
tidak terhalang oleh ketidaktatanan manusia. Oh, saya mengaminkan, iya memang benar. Ya, Tuhan itu bisa pakai orang lain, atau kalau memang Tuhan mau pakai orang tertentu, ya Tuhan bisa lakukan apapun. Tapi intinya begini Bapak Ibu, kenapa ya kok harus Yunus? Kenapa Tuhan harus dalam tanda kutip memaksa dan mengejar Yunus untuk mengerjakan misinya? Nah, Bapak Ibu, menurut saya jawabannya itu karena Tuhan ingin Yunus belajar punya hati seperti hatinya. Bapak Ibu, kalau kita membaca kejahatan Niniwe dan juga apa yang telah mereka lakukan pada Israel, itu membuat Yunus merasa mereka tidak layak menerima belas kasihan. Harusnya orang-orang kayak gitu, layaknya itu bukan menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Orang-orang kayak gitu, harusnya itu cuma layak untuk menerima hukuman dari Tuhan. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, hatinya Tuhan itu ternyata jauh lebih besar dari apa yang Yunus bayangkan. Yeskiel 33 ayat yang ke-11 itu memberitahu kita begini. Tuhan itu tidak pernah menghendaki kehancuran orang jahat. Tuhan itu lebih dipermuliakan, Tuhan lebih disenangkan ketika orang-orang jahat itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, pertobatan orang berdosa itu lebih menyenangkan buat Tuhan, Bapak Ibu, daripada kehancuran mereka. Nah, Yunus tidak punya hati seperti itu. Dia melihat orang-orang Niniwe itu sebagai orang yang tidak layak dikasihi. Orang-orang kayak gini layaknya menerima hukuman, bukan belas kasihan. Nah, Tuhan itu ingin mereka, Yunus itu belajar melihat orang-orang ini dengan cara yang berbeda, seperti Tuhan melihat. Bukan menginginkan kehancuran mereka, tapi menginginkan pertobatan mereka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini, apakah kita juga mau belajar punya hati seperti hatinya Tuhan itu? Belajar melihat orang-orang itu, bahkan orang-orang yang jahat sekalipun, dengan cara pandangnya Tuhan. Bukan menginginkan kehancuran mereka, tapi pertobatan mereka. Kita ini bukan senang ketika mereka dihukum, tapi kita ikut senang ketika mereka datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin ada orang-orang yang mungkin kita anggap jahat, orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi. Saya yakin kita pasti ketemu dengan orang yang seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini Yunus itu mengajak kita kembali memikirkan hatinya Tuhan. Mau ndak kita mendoakan pertobatan mereka dan bukan kehancuran mereka? Hari Minggu kemarin, Bapak Ibu, saya itu khotbah di satu gereja ya. Kemudian saya ceritakan satu kisah yang menurut saya ini sangat menyentuh Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata soalnya. Jadi, Bapak Ibu ingat tahun 96, 97, itu negara kita itu kan ya mengalami banyak banyak masalah juga ya. 97, 98 ya. 97, 98 itu kan banyak kerusuhan terjadi di negara kita. Bulan lalu, akhir bulan lalu itu kita kembali merasakan terornya begitu ya. Tapi puji Tuhan nggak sampai jadi teror yang berkepanjangan. Tapi 96, 97 kita semua ingat, sorry 97, 98 itu kan salah satu masa mencekam. Bukan hanya banyak terjadi kerusuhan, termasuk terjadi banyak pembakaran. Nah, salah satu yang jadi korban itu sebuah gereja GBPS. Taunya dari mana? Karena yang jadi korban itu salah satu mahasiswa dari sekolah tempat saya eh, studi. Jadi sekolah saya itu latar belakang saya Pentakosta Bapak Ibu ya. Saya pernah bicara, walaupun saya melayani di gereja Injili sekarang, gereja Reform Injili, tapi latar belakang saya itu gereja Pentakosta. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat di atas kepala saya ini ada lidah-lidah api. Nah, itu karena saya orang Pentakosta ya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan perlu lebih banyak doa berarti ya. Nah, terus Bapak Ibu, eh saya ini sekolah pertama, studi S1 saya itu di sekolah namanya STAS, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Itu punyanya gereja GBPS di Jalan Sawaan itu ya. Nah, kami sering guyon bahwa STAS itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan Sekolah Tinggi Antariksa Surabaya. Karena kami kuliahnya itu di lantai 4, lantai 5 gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya doa itu lebih cepat sampai ke surga ya dibandingkan STT-STT lain itu kami lebih cepat didengar sama Tuhan karena letak kami lebih tinggi. Nah, waktu 97, 98 terjadi kerusuhan itu, salah satu mahasiswa dari STAS, waktu itu saya belum sekolah di sana sih, tapi kakak kelas saya beradik itu praktek di satu gereja GBPS itu. Nah, gereja ini Bapak Ibu waktu itu dikepung massa dan gereja ini dibakar. Ketika gereja ini dibakar, ternyata di dalam itu ada, kalau saya nggak salah, sekitar 4 sampai 6 orang. Bapak gembalanya, istrinya,
Terus ada beberapa pengerja, termasuk salah satunya itu apa namanya? Mahasiswa dari sekolah saya itu. Waktu mereka itu gereja dibakar, mereka mencoba melarikan diri, ternyata mereka nggak bisa. Sehingga ketika apinya itu sudah dipadamkan, 4-6 orang ini ditemukan dalam kondisi meninggal, tapi posisinya berlutut. Jadi mereka itu mati dalam posisi berdoa, Bapak Ibu. Wah, saya kalau dengar itu terharu sekali ya. Bahkan di akhir hayatnya itu masih ingat sama Tuhan gitu loh. Nah, beberapa waktu kemudian, orang-orang yang bakar gereja ini ditangkap, Bapak Ibu. Terus kemudian keluarga dari korban, jadi dari ibu-ibu apa keluarga gembala, keluarga dari mahasiswa ini, beberapa pengerja yang meninggal, itu dipanggil ke pengadilan. Terus hakimnya itu tanya gini loh, kamu mau orang-orang yang bakar gereja ini kami apakan? Seibaratnya itu Bapak Ibu, hakimnya itu kayak mau ngomong gini, lu mau mereka gua hukum mati, tak hukum mati sekarang gitu. Ngerti ya? Nah, waktu itu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu jadi anggota keluarga dari korbannya yang meninggal dimakan api itu ya, gara-gara kebencian orang-orang itu, kira-kira Bapak Ibu akan minta apa? Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kebakaran gereja, keluarganya Bapak Ibu meninggal di sana. Mau melarikan diri nggak bisa soalnya. Terjebak dalam api dan meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu jadi anggota keluarga orang-orang yang meninggal itu, tersangkanya sudah ditangkap. Kira-kira Bapak Ibu pengen mereka diapain? Nah, saya yakin kalau kita mengalami keadaan kayak gitu, wah ini bukan hal yang gampang ya. Menghadirkan kasih di tempat-tempat yang sulit itu memang tidak gampang, Bapak Ibu. Sangat susah. Tapi waktu itu Bapak Ibu saya dengar ceritanya ini saya terharu. Keluarga dari korban, orang-orang Kristen itu, mereka bilang begini, Pak, kehilangan orang yang kami kasih itu sakit. Tapi Tuhan kami mengajarkan kami untuk mengampuni. Akhirnya keluarganya bilang begini, kami mengampuni mereka, Pak. Kami mendoakan mereka. Orang-orang yang bakar itu sampai nangis, Bapak Ibu. Ya memang mereka tetap dihukum. Karena yang mereka lakukan tindak pidana ya, tetap dihukum. Tapi karena mereka itu tidak dituntut sama pihak korban, keluarga korban, hukumannya tidak seberat kalau dituntut sama pihak keluarga korban. Nah, Bapak Ibu tahu, di gereja itu sekarang, kalau Bapak Ibu tahu ya, beberapa orang jemaat dan aktivis di sana, itu adalah orang-orang yang dulunya membakar gereja itu. Nangkep maksudnya? Kenapa orang-orang itu bisa datang kepada Tuhan? Ya karena ada orang-orang yang mau belajar mengasihi di tempat-tempat yang sulit. Karena ada orang-orang yang mau belajar untuk memikirkan begini, nggak ada orang yang nggak layak dikasih Tuhan. Nggak ada. Kalau Tuhan mau mengasihi mereka, sejahat apapun mereka, kenapa kok saya nggak mau belajar mengasihi mereka? Kenapa kok saya lebih suka ketika mereka dihancurkan, dan bukan mereka waktu mereka datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, Yunus mengingatkan kita, ayo belajar punya hati seperti hatinya Tuhan. Masalahnya Yunus, dia melihat sudah punya pola pikir bahwa orang Niniwe bukan orang yang layak untuk dikasihi, layaknya untuk dapat hukuman, sehingga dia tidak bisa melihat hatinya Allah yang besar. Hatinya Allah yang bukan menginginkan kehancuran orang jahat, tapi pertobatan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu, ayo kita mau belajar punya hati seperti hatinya Tuhan. Saya yakin ada orang-orang yang menyakiti Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menurut Bapak Ibu itu mungkin boncek no, ya kan, dua hati itu minta ampun. Tidak layak menerima kasih Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Bukan ketika orang-orang jahat itu dihancurkan. Tuhan itu disenangkan ketika orang-orang jahat itu berbalik datang kepada Tuhan dan bertobat menyembah Tuhan. Sehingga seharusnya, ayo kita belajar yuk mengasihi di tempat-tempat yang sulit. Yuk kita belajar yuk ketika melihat orang-orang yang kita tidak layak dikasih ini, orang jahat ini. Tapi kita mau belajar bukan mengharapkan kehancuran mereka. Tapi coba kita belajar, Tuhan, pertobatkan mereka. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan itu disenangkan ketika orang jahat bertobat dan datang kepada Tuhan. Mau nggak kita juga ikut bersuka cita ketika orang-orang jahat, termasuk mereka yang menjahati kita, itu bukan dihancurkan, tapi datang kepada Tuhan. Nah, ini sebuah refleksi yang saya dapatkan dari kitab Yunus. Yuk belajar
mengasihi di tempat-tempat yang sulit. Punya hati seperti hatinya Tuhan, yang bukan bersuka cita karena kehancuran orang jahat, tapi belajar mengharapkan pertobatan mereka dan bersuka cita ketika mereka datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sadar bahwa hati kami ini lemah, Tuhan. Seringkali kami ini sama seperti Yunus, yang melihat orang-orang tertentu dan kemudian menilai mereka sebagai orang-orang yang tidak pernah layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kadang kami seperti Yunus melihat orang-orang tertentu, kami lebih suka ketika mereka dihancurkan dan bukan ketika mereka dipulihkan. Namun hari ini terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan punya hati yang jauh lebih besar daripada hati kami. Dan Tuhan ingin kami belajar punya hati seperti hatinya Tuhan. Kami mau belajar melihat seperti Tuhan, yang bukan mengharapkan kehancuran orang-orang jahat, tapi menginginkan pertobatan orang-orang fasik. Yang bersuka cita bukan ketika orang jahat itu dimusnahkan, tapi mereka berlutut datang kepada Tuhan dan memperbarui hidup mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa saat ini pun ada orang-orang yang kami anggap mungkin tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Mungkin mereka orang yang telah berbuat kejahatan yang besar, atau mungkin mereka orang-orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kami. Hati kami sakit ketika memikirkan hal yang baik terjadi atas mereka. Namun hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk punya hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang mengharapkan kebaikan terjadi, pertobatan terjadi pada orang-orang jahat ini, dan bukan kehancuran. Ajarkan kami bukan mendoakan hal yang buruk terjadi atas mereka, tapi mengharapkan supaya Tuhan memulihkan hati mereka, mengubah hati mereka, dan mereka mau datang kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar kami ini lemah. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya hari ini kami belajar untuk mengasihi, bahkan di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun hamba berdoa supaya Tuhan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu dan mengingatkan mereka kebenaran firman ini. Kami sadar ini bukan hal yang mudah, tapi kami ingat disitulah kami dipanggil sebagai umat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Iya, itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. terima kasih Pak Pendeta Stefanus. Keren ya Bapak Ibu. Hati Bapa, hati Yesus itu keren sekali. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu mengenai bagaimana kita itu kadang-kadang seringkali eh, diharuskan untuk mengasihi orang yang jahat atau orang yang maksudnya dalam arti sudah jadi sampah masyarakat. Karena pelayanan saya di penjara, jadi ceritanya banyak Pak. Jadi ada satu napi itu sudah keluar, ditinggalkan keluarga, keluarga sudah tidak mau terima, sudah tidak dianggap anak oleh keluarganya, dikasih, tetapi masih tetap dilayani oleh seorang hamba Tuhan, melayani di dalam penjara. Saat itu dia keluar, dia ditampung di dalam rumah hamba Tuhan ini. Bukannya menolong, tetapi dia bawa sepeda motor yang paling bagus untuk digadaikan. Terus kemudian dia melarikan diri dari rumah hamba Tuhan ini. Sama hamba Tuhannya dicari. Karena dia nggak punya tempat tinggal, akhirnya anak yang baru keluar dari penjara ini kembali lagi ke rumah hamba Tuhan. Dia ceritakan bahwa sudah digadaikan di tempat A. Ditebuslah sepeda motor itu. Terus kemudian hamba Tuhan ini bawa ke satu kota supaya dia belajar Alkitab. Tetapi begitu sampai di kota tersebut, bukannya semakin bagus, tetapi dia ambil laptop di tempat dia belajar untuk dijual lagi.
Jadi hamba Tuhannya sampai mumet gitu. Aduh, aku mumet di sini jadi masalah, di sana jadi masalah. Terus akhirnya berapa kali masuk penjara. Jadi anak ini masih muda, dia 3 kali, 4 kali keluar masuk penjara. Saya bertemu dengan anak muda ini di penjara Cilacap karena barusan rally penjara Pak Stefanus. Jadi Purwokerto, Cilacap, Nusa Kambangan, dan Madiun dan lain sebagainya. Di sana dia masih melakukan kejahatan lagi. Jadi keluar masuk penjara hal yang sama. Di mana hamba Tuhan ini dia merasa bahwa dia dirugikan, namanya dia jadi jatuh. Tapi saya melihat bahwa wah, saya masih belum ada apa-apanya dengan hamba Tuhan ini ya. Dia masih bisa mengasihi anak muda ini yang di dalam penjara. Dan saat kami mendoakan anak muda ini di dalam penjara, saya boleh melihat dia ada perubahan. Memuji Tuhan. Itu dia ngomong, Tuhan aku ini rusak. Aku membuat banyak orang itu sakit hati. Kemana-mana yang saya pikirkan bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi membuat orang lain rugi. Apa yang ada di dalam rumahnya, saya sikat habis untuk kepentingan saya. Saya nggak ngerti dosa, kata itu. Saya nggak ngerti kejahatan. Pokoknya yang penting saya senang dan saya suka. Saya bisa happy. Itu yang dia pikirkan. Tetapi saat dia merasakan kebaikan hamba Tuhan yang terus mengasihi dia, sampai dia sadar, tolong doakan saya ingin kembali ke rumah orang tua saya ingin bertobat, saya nggak ingin masuk penjara lagi. Ini sudah yang terakhir, kata gitu. Wajahnya penuh dengan tato dan lain sebagainya. Saat dia memuji Tuhan, dia nangis. Saat dia berdoa, Tuhan, ini aku loh, aku nggak bisa. Tapi aku mau memuji Tuhan. Jadi nada lagu itu tidak ada yang pas. Tetapi kami melihat kesungguhan dia waktu dia menangis dan sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Itu sedikit kesaksian saya saat di penjara Cilacap dan banyak napi-napi itu banyak merasakan saat mereka mendapatkan berita hukuman mati, hukuman seumur hidup. Itu mereka betul-betul hidup mereka sudah seakan-akan betul-betul di dalam benturan yang tidak ada harapan. Tapi di situ dia boleh melihat kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, silakan mungkin ada yang mau ditanggapi, Pak. Puji Tuhan apa yang diceritakan oleh Pak Stefanus dan Bu Yeni, ya itu di Petra pernah terjadi. Ya pada tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa gitu ya? Seorang alumni Petra dari arsitek dibunuh oleh pegawainya, oleh pembantunya, pembantu rumah tangga. Ya, dan dibunuhnya itu kenapa? Laki-laki itu pembantunya laki-laki, membunuh juga suaminya itu jadi laki-laki juga yang dibunuh itu. Karena dia cemburu. Padahal laki yang dibunuh ini tidak apa-apa, orangnya bukan orang gay ya. Ya. Karena dia yang gay yang bunuh itu. Ya, waktu saya mengunjungi di rumah sakit itu, dia keranjangan itu, waduh, saya kok bisa begini ya? Seluruh isi perutnya itu keluar, ditusuk sama pisau, belum dimasukkan lagi. Ya, nah waktu itu kemudian sudah ramai, pada waktu di Petra sudah ramai ya, orang ini masuk penjara dan sebagainya. Sudah mau dimasukkan penjara, tahu-tahu kakak daripada yang dibunuh ini, kakaknya itu yang dibunuh ini ya, itu apa namanya datengin oleh orang kejaksaan. Orang kejaksaan itu bilang begini, kamu mau orang ini diapakan? Persis seperti yang dikata Pak Stefanus tadi. Sampai dihukum mati pun dia bisa menuntut. Kalau sampai saya menuntut dihukum mati, sedikitnya dia akan dihukum paling sedikit itu. Kalau tidak dikerjakan, tidak dihukum mati, ya paling sedikit dia dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Nah, di sini kakak daripada yang bunuh itu berpikir begini. Ya, aduh. Seandainya dia bilang ya, orang ini kemudian dihukum mati, apakah adik saya bisa bangkit kembali? Apakah adik saya bisa kembali? Lalu buat apa saya menuntut dia mati? Bukankah kalau saya mengatakan pada jaksa ini, ya lakukan ini seperti yang seharusnya saya lakukan karena jengkel, karena marah.
Apakah tidak saya tidak sama dengan dia? Dan akhirnya dia bilang, sudahlah, dia bilang itu, urusan ini sudah selesai, saya mengampuni kamu. Adik saya sudah meninggal karena ulahmu. Ya, sekarang istrinya jadi janda dan anaknya masih kecil. Ya, anaknya juga jadi tidak punya ayah. Tapi toh seandainya kalau saya menuntut kamu itu, lalu apa jadinya? Apa? Bukankah saya sama-sama kamu? Gimana? Saya tidak tahu selanjutnya bagaimana. Tapi kemudian orang itu dibebaskan. Walaupun dia dihukum ya dalam hal ini. Ya, dihukum sih dihukum karena ini masalah pidana. Tapi seandainya dia dituntut oleh kakaknya ini, maka mungkin dia akan dihukum mati. Kita tahu ya, Paus Yohanes Paulus ditembak oleh orang yang bernama Mehmet Aksa, seorang imigran dari Turki di Italia. Saya tidak tahu kenapa imigran dari Turki kok bisa masuk di Vatikan. Dan katanya pelurunya ditembakkan di Paus Paulus itu ya cuma 1 mili dari jantungnya. Dan Paus Yohanes Paulus dirawat di rumah sakit di Italia itu sampai dokternya bilang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Tapi terus karena para kardinal di sana itu beranggapan udah, dia bilang gitu, apapun sebelum dia mati pasti harus diusahakan. Ternyata kemudian sembuh kembali Paus Paulus, sadar. Dan ketika Yohanes Paulus itu sadar, ya pertama yang dia tanyakan adalah di mana orang itu. Dia bilang gitu. Dia masih dalam keadaan diperban di lukanya itu. Di mana orang itu? Orang itu di penjara. Lalu Paus Yohanes Paulus kemudian saya sekarang juga ke sana, dari rumah sakit itu dibawa ke sana dia. Dan ketika di rumah sakit itu dibawa ke penjara itu, yang pertama kan aku mengampuni kamu. Orang ini tidak minta ampun, tapi aku mengampuni kamu. Lalu kemudian orang dipeluk sampai para kardinal yang ngantarkan dia itu dan guard yang ngantarkan dia itu khawatir kalau dia dibunuh lagi. Masih belum sembuh lukanya itu. Tapi kemudian orang ini menangis dan Paus Yohanes Paulus kemudian ditanya, hukuman apa yang patut diberikan itu? Saya tidak akan hukum dia. Karena Tuhan Yesus juga tidak menghukum saya. Walaupun saya orang berdosa, itu yang dia katakan. Dan terjadi kemudian orang itu dibebaskan. Ya, pengadilan Italia tidak menghukum dia, tapi dia dideportasi ke Turki kembali. Dan kemudian 7 tahun kemudian, Mehmet Aksa dan ibunya, seluruh keluarganya bertobat. Ya. Apa yang diceritakan oleh Pak Stefanus dan ibunya ini tadi ya, itu betul-betul adalah seharusnya menjadi jiwa teologis. Tapi saya bisa ngomong itu. Seandainya saya mengalami itu sendiri, saya tidak bisa. Saya tidak tahu apakah saya bisa ngomong gitu atau enggak. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus masih jalan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya maksud Tuhan tadi dalam ini, apakah maksud Tuhan itu gagal sampai di situ, sampai Yohanes 1? Enggak. Malah maksud Tuhan sangat berhasil. Tadi Pak Stefanus mengatakan ada 70 bangsa. Dan hasil dari perbuatan ketika Yunus dimasukkan ke laut itu, semuanya bertobat. Orang-orang dikatakan di situ mereka semua mempersembahkan korban pada Tuhan. Jadi misi itu di situ letaknya. Luput satu belum tentu kalau itu luput. Yang pasti adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, kita taat atau enggak, itu pasti akan berhasil. Ya, cuma ya kalau misalnya barak itu dipakai oleh Tuhan, ya dia rugi sendiri lah. Nah, itu yang saya saksikan. Ada juga di Petra Terima satu kasih lagi. ya Pak. Di Petra ada akan satu lagi anak ya. arsitek itu yang adiknya juga ditusuk di Pasar Bong karena mati. Waktu itu dia lagi ujian di ITS sama saya. Dan kemudian dia menceritakan pada saya. Dia juga didatangi sama orang pengadilan. Dan sama polisi-polisi itu dia bilang, ini anaknya orang ini ya. Dia bilang, ya kalau misalnya mau dihukum ya biar hukum. Tapi saya tidak akan menuntut apa-apa. Kalau dia misalnya dihukum dan saya bilang menuruti perintah, dihukum itu sesuai dengan kehendak saya, apakah saya bisa
bangun kembali, kan ya enggak. Ya, Pak Pius, Ya, terima kasih. Kita akan bagi waktu untuk teman kita yang lain ya, Pak. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada Pak Dr. Insinyur JFX Susanto Sukiman. Selamat pagi, Pak. Pagi, terima kasih sudah bisa Selamat pagi, Pak. mengikuti Bu Yeni. Iya, Pak Sukiman. Mari, Pak. Silakan. Ada Enggak, kesan atau silakan, Bapak. Mau sharing juga boleh. saya enggak sharing. Ini semua cerita yang sudah lewat. Saya hanya mau tanya satu cerita ke depan. Karena di Indonesia ini korupsinya sudah parah ya, gitu. Terus ke depan ini mau jadinya apa, gitu aja. Kalau bisa masih melihat, umur masih ada, bisa melihat. Sampai ada serakah nomik gitu. Jadi itu ilmu yang belum ada teorinya di dunia, serakah nomik gitu. Jadi ya itu aja komen saya. Pak Mau Stefanus, jadi apa? silakan, Pak. Nggak ada ya, Pak, di Yunus Serakamik ya, Pak? Nggak ada. Iya, di Alkitab belum ada Atau sebenarnya. maaf ya Pak ya, mungkin bingung jawabnya mau diapakan ya. Ya, Saya sendiri sih mungkin bisa, Pak Stefanus saja yang jawab. Ya, iya. silakan Konteksnya Pak agak Stefanus. berbeda sebenarnya, cuman ya memang gini, Alkitab itu sebenarnya memberikan kita apa namanya dua pandangan yang menurut saya saling melengkapi Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita mengharapkan apa namanya yang terbaik terjadi atas apa namanya orang-orang jahat. Jadi kita perlu mendoakan yang baik pada mereka. Tapi juga di waktu-waktu tertentu itu Alkitab memberi tahu kita bahwa kasih itu kayaknya tidak harus muncul dalam pengertian mendoakan yang baik. Jadi kasih juga bisa muncul dalam pengertian begini. eh Mungkin kalau mereka dihukum, ya kan, di sana ada pertobatan, terus kemudian apa namanya mereka berbalik kepada Tuhan, itu juga bentuk kasih loh ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya memberikan perspektif yang kaya kepada kita Bapak Ibu tentang menyikapi orang-orang jahat itu. Ada waktunya memang secara alami kita harus mendoakan yang baik ya untuk orang-orang ini. Tapi Alkitab juga tidak menutup kemungkinan kita punya hak untuk meminta keadilan Tuhan ketika kita misalnya jadi korban dari kejahatan gitu ya. Makanya ada mazmur-mazmur kutukan, mazmur-mazmur yang itu. Bahkan sebenarnya ketika kita doa Bapa kami misalnya, tanpa kita sadari itu sebenarnya kita minta Tuhan untuk mempercepat terjadinya penghukuman atas orang-orang jahat. Kita kan doanya gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, waktu kerajaan Tuhan datang, waktu kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga, itu orang-orang yang jahat itu pasti terima hukuman dari Tuhan, gitu loh. Jadi Alkitab memberikan kita gambaran yang kaya. Bagaimana menggunakannya? Nah, saya sih merasa begini, hati tetap kita jaga. Kita tidak mengharapkan yang terbaik, yang jahat untuk orang lain, ya kan? Tapi kita berhak untuk meminta Tuhan melaksanakan keadilannya. Itu yang untuk orang-orang jahat. Nah, terus kalau soal pemerintah bagaimana? Secara umum begini. Satu, kita kita mendoakan supaya Tuhan itu apa namanya? Menolong pemerintah itu menggunakan otoritas dengan baik, jelas Roma 13 ya kan, kemudian 1 Timotius itu yang harus jadi doa kita. Kita juga perlu doakan orang-orang Kristen yang ada di sana supaya mereka itu nggak ikut-ikutan rusak, karena harapannya dengan adanya orang Kristen di dalam pemerintahan itu kan kasih terang toh ya, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, kita mendoakan supaya Tuhan mendisiplin mereka juga nggak salah, karena itu juga bagian dari kasih gitu loh. Kita akan mengharapkan supaya mereka dengan didisiplin bisa mengeksekusi tugasnya dengan lebih baik. Harapannya kan seperti itu. Jadi ya memang memang seperti tadi yang Pak Sukiman ya bilang, memang keadaan negara kita sekarang ini jujur memprihatinkan. Saya ini kayaknya nggak banyak pasang status yang negatif tentang bangsa kita, tapi saya ingat akhir Agustus itu saya bilang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalau lihat keadaan politik, ekonomi kita memang tidak sedang baik-baik saja. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa minta Tuhan berkemurahan. Satu, kalau sekiranya mungkin Tuhan boleh ubah hati para pemimpin kita supaya mereka ini bisa memimpin dengan baik.
Tapi kalau enggak ya supaya Tuhan mendisiplin mereka gitu loh. Supaya mereka bisa bisa kembali dengan baik. Kalau masih enggak bisa gimana? Ya minta Tuhan ganti mereka sudah. Ya, ya. Nah, gitu. Ya, Tapi intinya makasih. intinya itu. Nah, Ya, Normatif lah begitu, Pak. Saya enggak, pikir ya. Tuhan akan turunkan Sadam dan Gomorrah gitu. Oh, enggak, jangan, Pak. Kalau saya coba gunung, di sini masih ada banyak orang yang baik kok, Pak. Ya, enggak perlu. Tapi ada satu hal yang bisa saya katakan. Kalau saya ditanya begitu, sekarang ini kan rencana undang-undang itu akan dijalankan, akan disahkan. Ya, ada pepatah yang mengatakan, ya, satu orang mati lebih baik kalau untuk menyelamatkan semua orang. Kalau Indonesia 270 juta, Pak. Ya, 270 juta jiwa. Seandainya 1% aja orangnya dihukum mati, itu adalah 2,7 juta jiwa. Kalau satu hari Indonesia menghukum mati 1.000 orang, satu tahun itu 365.000. Butuh 4 tahun. Itu 1.000 orang satu hari. Ya toh. Nah, sekarang apakah kita perlu kasihan sama mereka? Saya nggak bisa menjawab ini ya atau tidak ya, Pak. Tapi kalau saya memberikan contoh, kalau Tuhan, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak menyayangkan anaknya untuk menebus dosa seluruh dunia, bahkan mengirimkan kayu salib, mati di kayu salib. Kenapa kita tidak berani menjalankan hukuman mati untuk 2,7 juta orang demi menyelamatkan 270.000 jiwa? Ini saya hanya berpikir begitu ya, Pak. Ya. Jangan dianggap ini suatu sebagai itu. Kalau kita bandingkan, apakah kasih kita lebih besar daripada kasih Tuhan? Ya, makasih Pak Pius. Ya, repotnya ya di sana. Memang Nah, kita diskusi ya, repotnya ya, di sana. Ya, ya, kita terombang-ambing, ya. terombang-ambing. Ya, itu di Alkitab pun disebutkan, Pak. Yohanes 11 ayat 50 itu mengatakan begitu. Lebih baik satu orang mati. Itu omongan Kayafas, imam besar pada waktu itu. Lebih baik Yesus itu Iya, mati untuk menyelamatkan sekian banyak orang. Nah, kalau sekarang kita menghukum mati 2,7 jiwa untuk menyelamatkan 270 itu betul atau enggak? Persoalan di situ. Gimana Mas Manis? kalau saya boleh tambahkan dikit ya. Iya, Saya merasa problem bangsa kita ini soalnya sudah sistemik, Bapak Ibu. Jadi gini, nah, saya merasa ya di Alkitab itu kalau Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan memulai sebuah sebuah komunitas, Tuhan pakai cara yang agak ekstrim. Jadi misalnya di Perjanjian Lama ya, bangsa Israel itu ketika Tuhan kasih hukum pertama-tama, itu kan Tuhan menegakkannya itu keras sekali gitu. Jadi misalnya nggak dilaksanakan apa namanya Tuhan hukum, misalnya kayak kasusnya Akan itu sampai bumi terbelah ya kan. Kemudian di Perjanjian Baru ketika Tuhan mulai gereja, Bapak Ibu ingat ya, ketika ada satu orang yang bohong, Ananias dan Safira, langsung mati gitu ya. Jadi kayak gini, mulai ketika Tuhan mulai sebuah komunitas, penegakan hukumnya itu kayaknya itu ketat sekali gitu loh. Ketat sekali. Tapi kalau kita baca sesudahnya, Tuhan nggak berbuat kayak gitu lagi. Misalnya sampai zaman sesudah pembuangan misalnya, itu sampai Esra Nehemia itu kan harus marah-marah atau gara-gara orang Israel nggak taat perintah yang nggak boleh kawin campur, perintah Sabat. Padahal sebelumnya kalau misalnya kalau kita baca di Taurat ya, orang yang nggak taat perintah Sabat misalnya, orang yang kawin campur itu kan langsung dihukum mati. Nggak maksudnya ya. Terus kemudian di kekristenan ketika Tuhan mulai gereja, juga kan mulainya itu dengan hukum yang dalam tanda kutip kayak ketat sekali ya kan. Kemudian lama-kelamaan itu tidak terjadi lagi. Nah saya melihat ada semacam pola ini ya. Ketika mulai sebuah komunitas itu kita perlu menegakkan, Machiavellis ya. ya menegakkan gini, menegakkan nilai-nilainya itu secara ketat untuk mewarnai mewarnai ini, membentuk identitas komunitas ini. Ini Tuhan lakukan soalnya. Jadi kayak misalnya di bangsa Israel ada hukum, tidak ditaati langsung dihukum ya kan. Tapi sesudahnya enggak itu. Di gereja juga apa namanya waktu awal-awal dikasih perintah gini enggak ditaati, Ananias Safaria langsung mati ya kan mendustai Roh Kudus. Tapi selanjutnya juga itu enggak banyak terjadi. Enggak banyak kasus orang yang enggak jujur sama Tuhan terus langsung mati. Bahkan di gereja Perjanjian Baru. Saya sih mempelajarinya begini, ketika komunitas itu mulai maka disiplin, nilai-nilai itu perlu diterapkan dengan ketat.
Nah, ketika identitas sudah terbentuk, itu perintah hukum itu bisa lebih longgar. Nanggap ya maksudnya ya. Ya. Nah, problem dengan Indonesia sejak awal penegakan hukum, nilai-nilai dan identitasnya itu tidak pernah serius. Sehingga makanya orang-orang sekarang itu tidak punya nilai, jujur. Jujur, nilai-nilainya tidak itu. Sekarang orang-orang yang marah dengan pemimpin ya, korupsi segala macam. Apakah kalau misalnya mereka nanti ada di kepemimpinan, mereka akan jadi orang yang lebih baik? Saya nggak yakin. Banyak orang itu hari ini marah sama para pemimpin, sama koruptor. Bukan karena mereka berbuat jahat, tapi karena mereka tidak dapat bagian. Nah, nggak maksudnya ya. Jadi, karena apa? Karena nilai-nilai yang membentuk bangsa ini itu tidak ada. Sehingga kita ini jujur ya, hidup tanpa nilai. Nilainya itu cuman jadi semacam kalau bahasanya Pak Sumen, norma yang dianu, tapi tidak pernah dihidupi. Gitu loh. Jadi, menurut saya dan cilakanya orang sekarang sudah ngomong, ya hukum apa namanya harus punya belas kasihan. Tidak bisa. Belas kasihan itu muncul ketika nilai normanya sudah tegak. Kalau nilai Iya, normanya tidak tegak, terus ngomong belas kasihan, yang terjadi kayak sekarang, Ya. hancur. Jadi menurut saya mulai dari pertama, secara sistem kita sudah rusak. Waktu kita mulai bangsa ini, penegakan hukumnya itu tidak pernah serius. Gitu loh. Nilai-nilainya tidak pernah ditanamkan secara serius. Makanya sekarang akhirnya kita hidup tanpa nilai. Semua orang berbuat menurut apa yang dipandangnya benar. Kemudian yang iya, kedua juga yang membuat menurut saya agak kompleks ya. Karena memang secara alami ya bangsa kita ini bukan satu kesatuan sebenarnya. Dari dulu negara kita ini sifatnya itu kan kerajaan-kerajaan gitu loh. Upaya mempersatukan itu tidak mudah sungguhan, tidak mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya tetap yang bermain itu kepentingan kelompok-kelompok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca sebelum merdeka itu kan ada banyak Yong-Yong itu Yong Java apa segala. Itu sebenarnya mencerminkan keadaan negara kita bahwa sebenarnya negara kita ini berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Nah, cuman karena ada kepentingan bersama di satu masa apa merdeka, mereka bisa bersatu. Ada kepentingan bersama. Tapi begitu kepentingan bersama tercapai, tidak ada kepentingan bersama lagi. Ya sudah, semua bingung dengan kepentingan masing-masing. Jadi menurut saya ini kompleks sekali, karena ini masalah sistemik. Masalah sistemik. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki bagaimana, saya berpikir kita perlu punya pemimpin yang mungkin harus tangan besi ya, kalau mau memperbaiki. Loh beneran loh, ini pendapat saya personal ya. Yang berani menegakkan hukumnya itu benar-benar serius. Jadi setelah nanti hukum ditegakkan secara serius, ada semacam norma nilai yang terbentuk. Nah, baru di sana kita baru bisa mulai bicara soal apa namanya keluasan dan sebagainya. Tapi sekarang ini tidak bisa. Karena penduduk kita ini orang-orang Indonesia belum punya nilai, belum punya apa namanya kedisiplinan yang terbentuk. Karena dari awal hukumnya tidak pernah diterapkan dengan serius, gitu loh. Jadi kalau mau perbaiki iya, betul. bagaimana, menurut saya harus ada pemimpin yang tegas, yang berani misalnya kayak kayak Cungpok ya satu masa itu ya, langsung dihukum mati nih semua. Nah, saya merasa kalau itu diterapkan selama beberapa waktu, membentuk identitas bangsa ini, mungkin keadaan kita akan jadi lebih baik. Tapi kalau Ya, sekarang, betul. wah, susah jujur aja. Karena kita tidak Ya, punya norma dan nilai sudah. Kompleks memang, Pak. kalau dikembalikan secara filosofi lagi ya cuma satu. Menurut Alkitab beda zaman, beda solusi. Itu aja poin. Tadi itu lebih teknis sudah repot. Nggak cerita teknis dah. Nggak bakal selesai cerita teknis muter aja Iya. nanti. Oh, Iya, Alkitab memberikan yang lebih anu, Pak, lebih simpel. Manusia berdosa. iya, Itu akar iya. masalah. Simple tapi susah, Pak. Bukan mudah, angel. Simple tapi sulit gitu. Kita Bukan mulai simple dari itu diri mudah. kita dulu, Pak Sukiman. Ya, 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 itu pasti dari diri, Iya, dari keluarga, dari iya. komunitas, lingkungan, semua Jadi itu begitu relasi, memang. benar. Kita buat ring satu dulu. Betul. Iya, makasih, makasih Terima semua. kasih Pak Sukiman, Ya. terima kasih Pak Stefanus, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang boleh join ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita satu hati. Dengan kasih saya minta kepada Pak Sukiman ya, Pak Sukiman berdoa Ya. untuk Indonesia ya Pak, berdoa untuk Indonesia. Wah, itu Boleh yang Pak? saya sulit. Saya bertentangan terus. Yang didoakan tidak mempan semua. Maaf, Pak. Ini bahasa
bahasa proletar ini. Lah tiap ke gereja doanya begitu. 10 tahun ya tetap begitu. Maaf, itu yang Iya, oke, sulit. oke. Iya, Pak. Eh, Pak Paulus Kristanto, Dr. Paulus Boleh, Kristanto, ada? boleh saya katakan sebelum berdoa? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Boleh, Pak. Eh, Silakan. ya, pembahasan kita pada hari ini tentang Yunus yang disuruh Tuhan ke Niniwe. Bagaimanapun jahatnya bangsa Niniwe, tetapi Yunus tetap disuruh Tuhan untuk membuat mereka bertobat, untuk datang dan ya tugasnya hanya memberitahukan tentang hukuman Tuhan yang akan datang. Dan ternyata bangsa Niniwe yang begitu jahat itu akhirnya bertobat. Jadi kita ini kan dipanggil oleh Tuhan untuk selalu memberitakan perdamaian, memberitakan tentang pengampunan, memberitakan tentang kasih Kristus. Ya, jadi itu harus tetap menjadi semangat kita. Di dalam kenyataan hidup ini, kalau kita masuk di dalam ranah sosial politik, maka hal ini merupakan tantangan yang sangat berat. Apalagi kalau kita masuk di bagian hukum, kan harus ditegakkan adanya hukum, adanya hukuman, dan itu yang tadi didiskusikan itu memang merupakan satu dilema, di mana apakah kasih dan pengampunan yang disuruh oleh Tuhan itu tetap bisa dilaksanakan di dalam keadaan sosial politik di Indonesia yang seperti ini. Kalau kita katakanlah menjadi jaksa, menjadi orangnya KPK, sejauh mana kita tetap meminta hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan sebagainya. Itulah tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saya tetap percaya bahwa kalau kita itu melaksanakan dengan kasih Tuhan, maka terobosan baru akan terjadi. Dan saya percaya bahwa itu bisa dilaksanakan dengan kemurahan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan menganggap, oh tidak mungkin bahwa hal itu bisa dilaksanakan. Memang kita tetap harus melaksanakan undang-undang, melaksanakan hukum. Tetapi tetap kasih Tuhan itu yang supreme, yang nomor satu, yang tetap harus kita laksanakan baik dalam hidup kita sehari-hari maupun dalam hidup bernegara, bersosial. Jadi itu tanggapan saya, bahwa tidak mengurangi semangat kita untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati orang-orang yang sedang di dalam melakukan kejahatan. Tetap kita berjuang dan menjadi terang bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih, Pak Abraham. Ya, betul. Setuju, Pak. Love is gift. Kasih itu memberi. Kalau banyak orang mengerti bahwa kasih itu memberi, bukan menerima terus ya, maka Indonesia ini pasti banyak berubah. Saya melihat gubernur perempuan Maluku Utara ini keren, karena dia banyak memberi. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa, kita sudah di penghujung acara, kita berdoa, mendoakan untuk Indonesia, berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga anak-anak Tuhan itu boleh mengasihi. Kalau anak-anak Tuhan sendiri saja tidak bisa mengasihi, apa kata dunia? Pak Abraham boleh berdoa? Oh, Pak Abraham sudah keluar ya. Mari kita berdoa. Pak Stefanus nanti berdoa ya Pak, dirangkap semuanya ya. Untuk Indonesia, untuk Faraday, dan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani. Biarlah suara kebenaran, bukan pembenaran diri yang disampaikan. Saya tadi agak-agak ketawa dengar Bapak cerita. Kalau nggak mau turun, diturunkan oleh Tuhan. Tetapi yang ngomong nggak mau turun-turun.
Jadi ketawa. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, Terima kasih untuk waktu, kesempatan semuanya. Bapak Ibu, kita akan menutup di dalam doa. Pak ya, Sukiman, nanti saya akan minta nomor WA-nya, kita akan masukkan di dalam grup ya Pak. Ya, oke. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, berdoa, saling memperkaya, dan juga khususnya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk waktu kami boleh memulai hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan, di saat ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai macam krisis yang ada, kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup manusia. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan hati para raja, para pemimpin. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau boleh berbelas kasih atas bangsa ini. Menguasai hati para pemimpin kami, dan mendorong mereka untuk mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan, berikan hikmat, berikan mereka rasa takut kepada Engkau, sehingga mereka boleh mengerjakan, menghidupi otoritas mereka untuk memikirkan kebaikan bangsa ini. Ampuni mereka, tegur mereka ketika mereka hanya bekerja untuk diri sendiri atau golongan-golongan tertentu. Tuhan yang kiranya juga boleh berdiri melawan orang-orang jahat yang hendak memikirkan atau merancangkan hal-hal yang jahat atas bangsa kami. Tuhan, kami rindu oleh anugerah Tuhan. Tuhan boleh mendatangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Kami sadar ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang berdaulat, yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar bagi bangsa kami. Kami juga terus berdoa mengingat untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh menghadirkan terang Tuhan di tengah-tengah pemerintahan. Mereka tidak larut dalam kerusakan yang ada, tapi mereka belajar untuk menghadirkan kebaikan dan keadilan di tengah-tengah pemerintahan. Ampuni mereka ketika mereka justru turut menjadi perusak-perusak di tengah pemerintahan. Mereka tidak menghadirkan terang Kristus, tapi mereka justru mempermalukan nama Tuhan. Ampuni mereka, tegur mereka, dan tolong mereka untuk kembali mengerjakan panggilan mereka dengan baik. Tuhan, kami sadar apa yang dialami bangsa kami ini sesuatu yang kompleks. Tapi kami percaya Tuhan yang punya hidup setiap kami, Tuhan yang mengendalikan hati setiap kami, Tuhan yang mampu untuk membawa sesuatu yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, dalam setiap permasalahan yang ada, kami mohon kemurahan Tuhan boleh memberkati bangsa ini. Kami juga bersyukur untuk keberadaan komunitas PD Faraday ini Tuhan. Terima kasih untuk para pengurus, untuk anak-anak Tuhan yang boleh setia dalam eh, PD ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Dan juga untuk setiap anggota, Tuhan berikan mereka semangat untuk terus belajar bertumbuh bersama, saling menguatkan sebagai saudara seiman. Sehingga melalui komunitas ini Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan dan pertumbuhan dari Tuhan. Berkati untuk PD-PD ke depan, Tuhan berkati untuk setiap pembicara agar boleh membawa berkat bagi para peserta. Bahkan kami juga rindu ada lebih banyak lagi orang yang turut bergabung di dalam persekutuan doa ini, bertumbuh dan belajar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu setiap kami datang dengan berbagai macam pergumulan. Ada di antara kami yang bergumul dengan masalah keluarga mungkin, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, suami istri tidak harmonis, relasi orang tua anak tidak harmonis. Tuhan, kami berdoa Engkau boleh memberkati, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang bergumul dengan masalah keluarga ini. Ada juga di antara kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan. Entah kami sulit mencari pekerjaan, atau kami mengalami masalah besar dalam pekerjaan kami. Kami juga mohon Tuhan boleh menolong kami. Ada juga di antara kami yang mungkin bergumul dengan masalah ekonomi, ataupun berbagai masalah kehidupan yang lain. Dan juga ada di antara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan. Tuhan, saat ini kami datang membawa setiap pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Kami mohon di tengah-tengah pergumulan ini, Tuhan boleh menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga di dalam pergumulan ini kami boleh melihat kehadiran Tuhan semakin jelas dalam hidup kami. Namun seandainya Tuhan punya rencana yang berbeda dari apa yang kami harapkan, Tuhan tolong kami untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam rencana Tuhan.
Tolong kami agar kami tidak kehilangan iman kami, tapi kami tetap bersandar kepada Tuhan. Tolong kami supaya bahkan di dalam kehilangan yang kami alami, kami tetap mendapatkan Engkau dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan bukan sekedar mendengar doa kami, tapi Tuhan punya jawaban yang selalu lebih indah, lebih bijak, lebih besar, lebih mulia dari apa yang bisa kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan berpisah, kami tetap menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon tangan Tuhan tetap menyertai dan menolong kami, supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, saat ini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, yang kiranya boleh terus menolong kita, memampukan kita, untuk menjadi saksi Tuhan, yang menghadirkan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan belajar mengasihi, bahkan di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang melebihi segala akal, menjaga hati, pikiran, dan hidup kita dalam pengenalan akan Dia. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus melimpah di dalam hidup setiap kita dan tinggal bersama dengan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Seth, terima kasih. Bu Yun, Bu Maria, Pak Paulus, Kristanto, Bu Julina, Sarawak, dan Kak Joshua yang menemani kita. Terima kasih semuanya. Pak Makasih. Stefanus, ya Bu Yun, terima kasih Bu Julina. Terima kasih. Thank you, Pak Tuhan Sukiman. berkati Bapak Ibu. Makasih semua. Pak Sukiman, Nggih, tadi diundang dari mana Pak? dari Pak Handoyo sudah lama. Oh,